Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat. Oke, kita bertemu lagi di pembelajaran matematika bersama saya, Bu Dani, ya, yang akan membuat pembelajaran matematika kita kali ini menjadi lebih menyenangkan. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang materi kesebangunan. Tujuan pembelajaran kita, satu, mengenali dua bangun datar yang sebangun. Yang kedua adalah menghitung panjang sisi yang belum diketahui dari dua bangun yang sebangun. Baiklah, kita mulai saja. Kesebangunan bangun datar. Bahwa syarat dua buah bangun datar saling sebangun jika satu, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. 2. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama atau senilai. Agar lebih jelasnya, perhatikan gambar layang-layang berikut. Saya memiliki dua buah layang-layang, yaitu A, B, C, D, dan layang-layang E, F, G, H. Apakah layang-layang A, B, C, D sebangun dengan layang-layang E, F, G, H? Yang perlu diperhatikan bahwa kita memiliki salah satu sifat layang-layang, yaitu memiliki sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Coba perhatikan sudut B dan sudut D. Sudut B sama dengan sudut D, besarnya yaitu 110. Sudut F dan sudut H, besarnya sama yaitu 110. Sedangkan sudut C dapat kita cari dengan mengurangkan 360 derajat dengan jumlah sudut yang lain. Jadi 360 dikurangi jumlah dari 110, 60 dan 110, sehingga hasilnya sudut C besarnya adalah 80. Sudut E 360 dikurangi dari jumlah sudut yang lain, yaitu 360 dikurangi jumlah dari 110, 80 dan 110, sehingga hasil dari sudut E besarnya adalah 60. Dari besar sudut yang sudah kalian cari, maka diperoleh bahwa sudut A sama dengan sudut E, sudut B sama dengan sudut F, sudut C sama dengan sudut G, dan sudut D sama dengan sudut H. Sehingga dapat kita katakan bahwa setiap sudut memiliki satu pasangan yang besarnya sama. Dengan kata lain, bahwa syarat sudut-sudut yang bersesuaian sama besar terpenuhi. Nah, dari sini, dari sudut-sudut tadi, kita cari perbandingan sisinya. Baik, perhatikan. Besar sisi AB, panjang sisi AB dibandingkan dengan EF. Sisi AB kita bandingkan dengan EF. AB itu panjangnya 9. Mengapa 9? Karena AB sama dengan AD. 9. EF-nya 6, sehingga perbandingannya adalah 9:6. Kita sederhanakan menjadi 3:2. BC dibanding FG, BC dibanding FG, BC-nya 6, FG-nya 4, karena FG sama dengan GH. Jadi perbandingannya menjadi 6:4, kita sederhanakan menjadi 3:2. Sekarang yang berikutnya, sisi CD. CD dibanding dengan GH menghasilkan perbandingan 6:4. Kita sederhanakan menjadi 3:2. Berikutnya, AD dibanding dengan HE atau EH menghasilkan perbandingan 9:6. Disederhanakan yaitu 3:2. Silakan kalian lihat besar perbandingan kedua sisi ya. Ternyata di situ didapatkan bahwa perbandingannya adalah sama. Sehingga kita katakan bahwa sisi-sisi yang bersesuaian pada dua bangun tersebut
memiliki perbandingan yang sama. Terpenuhi ya syarat yang kedua, sehingga bangun layang-layang A, B, C, D kita katakan sebangun dengan layang-layang E, F, G, H. Materi berikutnya yaitu menentukan panjang sisi pada bangun datar yang sebangun. Perhatikan, dua bangun berikut sebangun, tentukan nilai P, Q, dan R. Langkah pertama, berilah nama kedua bangun tersebut. Misalkan bangun yang pertama saya kasih nama A, B, C, D. Bangun yang kedua saya beri nama E, F, G, H. Perhatikan, sudut A, karena dia sebangun maka sudut A itu sama besarnya dengan sudut F. Sudut B sama besarnya dengan sudut G. Sudut C sama besarnya dengan sudut H. Sudut D sama besarnya dengan sudut E. Sehingga akan didapatkan perbandingan sisi AB dibanding FG sama dengan BC dibanding GH sama dengan CD dibanding HE sama dengan AD dibanding FE. Sekarang kita masukkan panjang sisi masing-masing. AB sama dengan Q, FG sama dengan 16, sehingga perbandingannya adalah 16 Q banding 16 sama dengan 18 per R, BC nya 18, GH nya R, kemudian CD banding HE menghasilkan perbandingan P banding 10 sama dengan 15 banding 20, karena AD nya 15, FE nya 20. Nah, dari sini kita ambil perbandingan satu persatu ya. Yang pertama misalkan kita ambil dulu Q per 16 sama dengan 15 per 20. Nah, kita cari nilai Q nya. Kalikan silang Q kali 20 dan 16 kali 15 menghasilkan 20 Q sama dengan 15 kali 16 sama dengan 20 Q sama dengan 240, sehingga Q nya adalah 240 dibagi 20 ketemunya 12. Berikutnya untuk mencari R, berarti saya harus menggunakan 18 per R sama dengan 15 per 20. Kita kalikan silang tet. Iya, sehingga kita dapatkan 18 kali 20 sama dengan 15 kali R. Sehingga 15 R sama dengan 360 dan R nya adalah 360 dibagi 15 ketemunya 24. Terakhir kita cari nilai P. Perbandingan yang kita gunakan adalah P per 10 sama dengan 15 per 20. Kita kalikan silang menghasilkan 20 kali P sama dengan 15 kali 10. Berarti 20 P sama dengan 150 dan P nya adalah 150 dibagi 20 ketemunya 7,5. Baik, ada dua catatan, yaitu bahwa dua buah bangun yang kongruen itu pasti sebangun. Oleh sebab itu, kongruen bisa dikatakan dengan sama dan sebangun. Catatan yang kedua adalah contoh bangun-bangun datar yang selalu sebangun. Contohnya adalah ada lingkaran, ada persegi, segitiga sama sisi, segi 5 beraturan, dan segi N beraturan. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf dan terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.